sahabat Cantika, selamat bergabung kembali dalam cerita Cantika bersama saya Eka Pramita. Kali ini kita akan berbincang tentang stunting. Wah, ini isu yang menarik banget ya. Sebagaimana kita ketahui, stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan nutrisi dalam jangka panjang sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari 24,4% pada 2021 menjadi 14% di 2024. Upaya percepatan penurunan stunting adalah program paling penting karena berhubungan dengan pembangunan manusia Indonesia yang memiliki daya saing di masa depan. Sesuai dengan tema kita hari ini, menekan stunting demi masa depan Temanggung, di hadapan saya sudah hadir Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung, Ibu Eni Maulani Saragi. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang apa saja upaya pemerintah Kabupaten Temanggung, terutama peran perempuan dalam menekan stunting, mari kita langsung berbincang saja dengan Ibu Eni Maulani Saragi. Halo, apa kabar Bu Eni? Kabar baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya fresh banget hari ini ya Bu Eni ya? Alhamdulillah. Selalu fresh insya Allah. Selalu fresh insya Allah. Boleh menyapa dulu sahabat Cantika, Ibu silahkan. Halo sahabat Cantika, pada hari ini saya Eni Maulani Saragi, Ketua TP PKK Kabupaten Temanggung. Alhamdulillah diundang Tempo hari ini untuk bicara masalah stunting. Mudah-mudahan dengan bicara masalah stunting tentunya di Kabupaten Temanggung nanti akan ketemu dengan generasi emas. Amin. Generasi emas Kabupaten Temanggung. Amin. Seru sekali ya pastinya menjelang masa akhir jabatan Ibu tetap menyampaikan hal-hal penting mengenai stunting ya Bu Eni ya. Oke, sahabat Cantika, langsung saya bertanya dengan Bu Eni. Begini ya. Bu, Kabupaten Temanggung kan sekarang menduduki posisi kedua tertinggi nih kasus stunting di Jawa Tengah. Nah, sudah sejauh mana nih upaya pemerintah, terutama Ibu sebagai ketua tim PKK untuk mengatasi masalah stunting? Ini lagi-lagi isunya adalah perempuan ya Bu Eni. Silahkan Bu. Ya, Alhamdulillah memang berdasarkan survei SSGI, Kabupaten Temanggung itu ada sekitar 28, sekian persen untuk angka stuntingnya. Bayangkan 28, itu sangat tinggi. Berarti hampir 3 anak, 1 stunting. Tapi memang kalau kita lihat di lapangan sebenarnya masih saya bukan berarti menolak dengan angka tadi ya. Tapi kalau kita lihat di lapangan sebenarnya yang benar-benar stunting itu yang tadi kekurangan energi kronis atau gizi buruk, saya meyakininya tidak sampai seperti itu. Maka kami juga punya data berdasarkan EPP BGM yang by name by address dari anak di Kabupaten Temanggung itu sebanyak 17%. Tapi apapun itu kita Kabupaten Temanggung akhirnya bergerak bersama untuk mengatasi stunting. Jadi kita ada satgas, kita bentuk sama-sama Pemda ya, bentuk satgas stunting bergerak bersama untuk mengatasi stunting. Ini mungkin dengan memberikan makanan tambahan 90 hari tanpa jeda. 90 hari setiap hari ya Bu ya? Hari. Jadi kebayang ya dapur umum gitu. Ya, setiap hari, setiap anak yang terindikasi stunting kita berikan makanan tambahan tadi, dan ibu-ibu yang terindikasi kekurangan energi kronis. Karena kami meyakini ya, ibu-ibu yang kekurangan energi kronis rata-rata melahirkan bayi yang stunting. Jadi kita kasih makanan juga. Jadi kita buat satgas, di setiap desa ada dapur umum, satgas stunting, di mana ketua satgas di desa itu adalah ketua tim penggerak PKK di desa. Perempuan. Kebetulan ada perempuan, hampir semua perempuan, gak ada yang laki. Jadi ini bersama-sama kita bikin dapur umum, yang anak terindikasi dari 28% tadi, kita kasih makan tambahan yang bergizi tentunya. Menarik banget, tentu Ibu dan tim Satgas juga memikirkan menu apa saja nih yang akan diberikan kepada anak-anak ya Bu ya? Iya, ya tiap hari menunya sudah kita berikan selama 14 hari ke depan, menu-menu sudah ditentukan tentunya tidak hanya menu yang
bergizi, menunya harus enak. Enak, benar. Jadi Kreatif berarti kreatif. ya? Jadi menunya bergizi dan harus enak dan dari bahan-bahan dari yang kearifan lokal yang ada di Kabupaten Temanggung. Berarti tetap based on kearifan lokal ya Bu ya? Harus. Jadi alhamdulillah selama sudah 2 minggu. Ini sudah 2 minggu. Berjalan. Jadi memang selama 2 minggu ini kita berjalan bersama, bergerak bersama, semua dapur-dapur umum setiap hari itu para satgas yang rata-rata perempuan, tapi nggak semua perempuan, tapi rata-rata perempuan memasak ya di desa untuk anak yang stunting. Menarik sekali Bu Eni. Nah tentunya dalam pelaksanaan program yang sebenarnya ini sungguh tidak mudah ya, karena bagaimana menggerakkan semua komponen masyarakat begitu termasuk perempuan. Apa saja nih Bu tantangan yang dihadapi oleh Ibu ketika menjalankan program-program tersebut? Ya pasti sangat banyak, karena ini di desa semua yang tadi by name by this yang terindikasi stunting gitu ya, kita kasih makan, banyak tantangannya. Pertama, kalau kita masak aja gampang. Betul. Memasak makanannya gampang. Ya. Memasak makanan menjadi enak pun juga mudah. Betul. Ya kan? Tapi mengantarkan makanan kepada sasaran target juga mudah. Karena Temanggung itu luar biasa. Semuanya tuh bisa bergerak bersama. Tapi memastikan bahwa makanan yang dibuat oleh para kader tadi, satgas tadi, bisa sampai ke dalam perut sasaran tadi, itu yang mungkin menjadi halangan, menjadi tantangan buat kita. Meyakinkan, yang kedua meyakinkan juga ada anak-anak yang stunting sebenarnya bukan dari orang-orang yang tidak mampu. Jadi orang-orang yang mampu. Ini justru malah mampu ya Bu? Ada ya? sebagian, makanya banyak juga yang menolak. Ada beberapa yang menolak. Ya. Ada yang menolak merasa bahwa udah cukup kok gitu ya. Saya bisa kasih makan. Ya akhirnya ya kita kalau memang yang menolak bikin surat pernyataan, tapi mereka tetap harus ikut program stunting itu tadi. Jadi mereka harus kita pantau juga. Ya memang anak asetnya mereka, tapi juga aset negara. Ya, gitu memang ya. Kalau di lapangan kadang-kadang kenyataannya ya kan kita begitu. Ya, jadi benar-benar. anak memang asetnya ibu tadi yang dengan stunting, tapi ini aset negara. Kita harus buat atau mencetak generasi emas untuk yang masa depan. Jadi kalau mereka tidak mau ya mereka harus tanda tangan, tapi tetap kita pantau. Kita pantau supaya anak dari yang memang tadi dari ibu yang mungkin tidak yang berkecukupan gitu tetap harus keluar dari zona stunting. Jadi tidak hanya dari kalangan yang mungkin menengah ke bawah, tapi juga semua lapisan masyarakat yang semua, bebas stunting. Semua harus bebas stunting. Nah, ketika sudah menghadapi tantangan yang sudah Ibu sebutkan tadi, Bu, gimana nih Bu caranya memastikan nih anak-anak benar-benar mengkonsumsi makanan yang sudah dimasak oleh para ibu-ibu satgas tadi tuh Bu? Jadi memang ini punya kreativitas di masing-masing desa. Ya. Jadi memang banyak beberapa desa langsung begitu masak, selesai diantarkan, dan itu diantarkan tuh biasanya oleh banser terus kepala dusun, semuanya pokoknya terlibat, dikasih kepada yang tadi sasaran tadi, ada yang menunggu sampai anak itu makan, ada yang juga ikut menyuapi, ada juga yang sebagian desa malah mengumpulkan jadwal makan siang di suatu tempat, makannya rame-rame. Menarik sekali. Jadi ini memang biarlah mereka berkreativitas, yang penting target kita, makanan yang kita buat tadi sampai kepada tepat sasaran. Tepat sasaran benar. Berarti tim Satgas juga menerima dong Bu, kayak misalnya masukan, besok misalnya boleh dong menu yang ini misalnya, asalkan tetap memenuhi angka kecukupan gizi begitu ya Bu? Ya, kalau Satgas menunya sudah ditentukan supaya mereka tidak punya patokan lah, punya patokan, menu sudah ditentukan, tapi mereka juga setiap hari mengevaluasi. Ada evaluasi. Ada evaluasi. Oh rupanya ada namanya mento rata-rata, tapi bukan berarti semua. Mento itu yang isinya ada terigu sama ayam. Rupanya kalau anak kecil kalau dikukus-kukus itu nggak mau, gitu ya. Susah. Ada rasa soalnya Bu kalau dikukus. Rasa sih sebenarnya ada. Rasa sih sebenarnya ada. Cuma ini kan kita jangan bayangkan kita yang dewasa. Kalau senang kalau bisa masak yang yang nggak pakai minyak supaya nggak kolesterol. Tapi anak-anak
Kalau ngelihat yang digoreng baru seneng. Kalau yang dibungkus, mereka rata-rata dibungkus pisang kayaknya apa? Atau dibungkus pakai pisang ya Bu ya? Kebetulan pakai pisang. Itu daun bukan pisang. berarti semua, tapi rata-rata mereka nggak suka. Akhirnya mungkin berkreativitas, kita kasih pilihan ke depan, mungkin tidak hanya satu pilihan, 2 pilihan. Misalnya lele kalau dibikin apa namanya stick roll nggak suka. Terus kita bisa lele goreng, mereka mau. Ya apalagi crispy gitu ya. Crispy mereka mau. Jadi akhirnya kita bikin dalam satu hari ada 3 menu pilihan. Jadi boleh mereka memasak lele yang tadi di apa namanya stick gitu, atau lele digoreng, atau mungkin nanti lelenya dipepes dan sebagainya, tapi tetap lele, tetap ada kandungan gizi protein yang tinggi, yang tetap harus bisa masuk ke anak yang tersasar dari stunting tadi. Memang lengkap ya, dari mulai rasa, penampilan, gizi juga harus dipikirkan semua. Ini kayaknya seru sekali ya kalau jadi orang tua di Temanggung, udah nggak pusing lagi nih mikirin menu anak mau makan apa nih Bu. Iya, yang untuk anak stunting. Yang untuk anak stunting. Anak stunting hari ini mereka memang semua sedang kita pikirkan. Selain itu kita juga memberikan vitamin untuk nambah nafsu makan. Walaupun per hari ini belum, tapi sedang diupayakan mungkin beberapa hari ke depan akan ditambah untuk apa namanya vitamin menambah nafsu makan. Karena apapun masakannya yang kita anggap enak, tapi kalau anak itu nggak nafsu makan tetap nggak dimakan juga. Akhirnya apa namanya mungkin kita kasih vitamin ke depan. Terus beberapa hari memang kita evaluasi terus. Sepertinya porsi yang kita kasih untuk anak-anak besar, sehingga anak-anak cuma makan separuh. Gitu. Akhirnya kalau separuh, ya udah kita rubah porsinya, tapi dari sisa anggaran yang memang sudah kita alokasikan, kita mau kasih buat anak-anak yang terindikasi stunting tadi untuk minum susu. Ada tambahan lagi susu. Ada tambahan susu. Jadi kita upayakan untuk minum susu. Berarti dari teman-teman tim Satgas dan Ibu juga memantau perkembangannya hari demi hari juga ya Bu ya. Seperti apa sih? Setiap hari. Kita setiap hari pokoknya memantau anak-anak, dan kita buat satu aplikasi yang connect langsung per desa untuk bisa sampai ke kabupaten. Jadi kader itu bukan hanya ngasih makan, tapi mencatat. Ada namanya buku harian. Catatan harian. Jadi dimakan separuh, dimakan penuh, dimakan 1/4, dimakan 3/4, ya. Kalau dimakan penuh warnanya apa? Kalau nggak dimakan sekali warnanya apa? Akhirnya kita bisa memantau perkembangan dari anak-anak yang stunting yang di Kabupaten Temanggung by name, by address tadi. Jadi tepat sasaran banget ya. Harus tepat sasaran supaya apa yang kita lakukan semuanya terukur. Benar-benar. Jangan kita kasih makanan tapi tidak dilihat, sama sekali nggak tahu hasil. Jadi kita kasih makanan semuanya, kita catat betul-betul per hari catatnya, bukan lagi per minggu. Jadi harian kita catat, mingguan kita catat berat badannya udah naik belum. Kita kan khawatir jadi indikator juga berarti. Jadi indikator juga supaya apa yang kita lakukan tidak mubazir. Gitu loh ya. Jadi setiap hari kita catat. Kalau yang nggak suka apa, yang disukain apa, yang makan separuh berapa, yang makan setengah berapa, yang makan habis berapa. Karena harus kita evaluasi, berarti mungkin ada menu yang salah atau menu yang tidak disuka. Seperti itulah ya. Itu menjadi evaluasi kita dari Satgas Kabupaten, Kecamatan, setiap hari kita evaluasi. Gitu. Nah, jadi terus sampai mingguan. Mingguan diukur berat badannya. Gitu. Nah, bulanan tambah nggak sentimeter dari tingginya, supaya ini misalnya makanan sudah habis dimakan tapi kok nggak nambah berat badan ya. Ini ada apa gitu kan? Apa karena sakit atau ada penyakit menyerta? Nah, kita rujuk nanti mungkin ke dokter anak untuk supaya ada apa dengan kondisi anak tersebut. Jadi benar ya, supaya tadi kerja-kerja kita menjadi tepat sasaran dan tidak mubazir. Nah, kalau begitu Bu, bentuk dukungan dari masyarakat itu apa saja nih Bu? Selain tentunya menjadi satgas dari program stunting tadi, mungkin dari pihak masyarakat yang lain ada berkontribusi apa aja nih Bu buat program yang sudah digerakkan? Yang pasti hari ini untuk makanan tambahan, semua kita terlibat di Temanggung. Semua bergotong royong, semua lintas sektoral, semua terlibat.
untuk bagaimana zero stunting. Jadi bukan lagi 14%, memang 14% dari target nasional. Tapi kalau kita zero stunting di Kabupaten Temanggung. Jadi alhamdulillah ini semua terlibat. Semua ormas dari Muslimat, Aisyah, ya, Banser, semua terlibat. Terus anggarannya dari mana nih? Anggarannya dari dana desa. Dana desa. Dana desa. Dari dana desa mengalokasikan anggaran untuk anak-anak yang stunting. Ini luar biasa memang, karena akhirnya bukan hanya sebagian desa. Ini semua di desa, ya, kepala desanya, lurahnya, semua mengalokasikan anggaran untuk kepentingan stunting. Jadi benar-benar ini bergerak bersama, ya, bergerak bersama-sama untuk atasi stunting. Ini berarti fokus di non fisik atau pembangunan fisik ya, lebih fokus. Iya, ini lebih fokus ke pembangunan manusia, pembangunan SDM. Karena ini kaitannya dengan generasi. Ini kaitan dengan masa depan, ya. Mudah-mudahan nanti dan kami meyakini bahwa dari anak-anak yang stunting ini kita urus sama-sama, bareng sama-sama. Mereka sehat, keluar dari zona stunting, mereka cerdas, punya postur yang ideal, ya insya Allah 15-20 tahun ke depan ada generasi emas di Kabupaten Temanggung, dan ini calon-calon pemimpin bangsa ke depan. Jadi nggak kemana-mana yang membangun Temanggung gitu ya, Bu. Nah, bagaimana nih dengan support yang dibutuhkan nih oleh pemerintah Kabupaten Temanggung nih, baik dari pemerintah pusat, pemangku kepentingan terkait, hingga pihak swasta nih untuk menekan angka stunting di Temanggung? Ya pastinya dengan tadi saya sampaikan bahwa akhirnya semua terlibat. Mungkin hal yang sepele lah, misalnya kita lagi kick off kemarin gitu ya, semua terlibat, mau yang swasta, mau yang kabupaten, mau yang kepala desa, ya, semuanya terlibat. Dari yang pusat, kita pakai dana anggaran pusat di AK non fisik untuk yang ibu kek. Jadi yang untuk ibu kek kita pakai dana anggaran non fisik. Nanti mungkin lebih jelas, nanti Pemda yang lebih menjelaskan. Tapi yang pasti anak-anak yang stunting, ya, ibu-ibu yang kek, terus anak-anak SMP, anak-anak perempuan juga udah mulai kita kasih untuk pil menambah darah tadi, ya. Pokoknya semua bagaimana anak-anak di Temanggung, calon anak yang masih dalam kandungan juga, ibu-ibunya semua harus sehat. Insya Allah saya meyakini, kami meyakini semua bahwa nanti ada generasi emas yang betul-betul, ya, itu dari Temanggung. Termasuk kampanye-kampanye lagu-lagu yang ada di SMP Ojo Kawin Bocah. Itu memang ini menarik luar biasa. Ya, karena kita bikin orang teringat terus jadinya kan. Yang pasti orang teringat, dan itu memang gini. Jadi kita menangani stunting itu dari hulu, dari perkawinan bocah. Karena beberapa masih ada perkawinan bocah di Kabupaten Temanggung. Dan rata-rata yang kawin bocah karena mereka belum mengerti tentang resikonya, tentang dirinya, belum aware dengan dirinya. Rata-rata bayi yang dilahirkan dari kawin bocah itu adalah anak-anak stunting. Yang prematur. Dia tadi karena ibunya mereka belum siap untuk hamil atau punya anak. Jadi rata-rata anaknya stunting. Makanya karena masih ada beberapa yang kawin bocah di Kabupaten Temanggung, akhirnya kita mau menyasar untuk bukan lagi remaja, ini kan SMP yang baru akil balik. Kita ingin memberikan pengertian sama mereka, ya kalau misalnya kawin bocah itu ya mereka akhirnya masa depan mereka tidak bisa mencapai cita-cita yang tinggi dan sebagainya, dan kawin bocah ya pasti anaknya pasti rata-rata stunting, dan kita mau kampanye supaya perkawinan bocah di Kabupaten Temanggung tuh ya tadi zero lagi, berkurang gitu, dan tidak ada kalau bisa. Jadi semuanya punya cita-cita yang tinggi, tentunya ya dengan pendidikan yang tinggi juga. Makanya dan kita sasar SMP. Dan alhamdulillah memang responnya cukup baik ya dari sangat mereka, baik, ya? Dan akhirnya masyarakat terlibat lagi. Mungkin begitu kita kampanye ke SMP, kita datangi mereka, kita berikan edukasi yang proporsional tentunya. Bagaimana bahwa perubahan pada dirinya, bahwa mereka sekarang sudah siap sebenarnya dengan kondisi fisiknya, mereka bisa hamil dan sebagainya. Terus kita berikan pengertian bahwa kalau kawin bocah itu mereka belum secara mental, secara sosial dan sebagainya, secara ekonomi apalagi, karena mereka masih rata-rata minta jajan masih minta sama orang tua. Ya, kita kasih pengertian sama mereka, dan alhamdulillah masyarakat mendapat respon bagus dari masyarakat, dan
sekarang bukan hanya kita kampanye di Kawin Bocah di masyarakat, tapi di beberapa tempat di masyarakat mereka deklarasi sendiri. Mudah-mudahan dengan begini dan terus kita akan kampanyekan juga nih Ojo Kawin Bocah, mudah-mudahan akan ada kesadaran dari semua kita bahwa mereka malu kalau kawin bocah. Gitu ya. Akhirnya benar-benar nggak mau kawin bocah, mereka mau sekolah yang tinggi, mau menggapai cita-cita yang tinggi. Kesadaran dari mereka sendiri. Kesadaran gitu. dari mereka. Ini menarik loh Bu, bisa menjadi role model di daerah lain loh ini. Iya, mudah-mudahan. Paling tidak memang akhirnya semua tahu gitu ya, dan rata-rata dari SMP merasa seneng gitu kalau kita kampanye langsung, dan banyak permintaan dari masyarakat juga. Dan menjadi trending sebenarnya Taufik di Kabupaten Temanggung lah ya, model seperti ini. Karena kalau kita anak SMP kan kalau kita kasih langsung yang cuma di kelas menjadi tidak menarik gitu kan. Tapi kalau ada gimmicknya sambil koreo. Era media sosial juga kan, masuk TikTok segala macam ya Bu ya. Begitu koreo Ojo Kawin Bocah dan kayaknya ada gerakan seperti kita senang gitu ya. Olahraga juga, sehat gitu ya, ya alhamdulillah bisa diterima di masyarakat. Keren sekali Bu, semoga lancar ya Bu prosesnya. Nah, sahabat Cantika tidak hanya Ibu Eni tidak hanya menangani masalah stunting ya Bu, ternyata Ibu Eni juga memberikan perhatian pada sektor usaha UMKM ya. Ada beberapa banyak UMKM di Kabupaten Temanggung dan mereka bergerak di bidang apa saja nih Bu? Penasaran juga nih. Banyak banget ya dari UMKM di Kabupaten Temanggung, mungkin 30 ribuan lebih kali UMKM itu. Rata-rata mereka ada bergerak di bidang makanan dan minuman. Ada yang bergerak di kopi. Ada wisata. Sukaan saya itu wisata. Pokoknya wisata di Temanggung, wah luar biasa lah pokoknya. Saya nggak bisa berkata-kata lagi kalau soal keindahan alamnya itu luar biasa. Ada soal pertanian, hortikultura, terus kopi dan sebagainya, banyak. Desa wisata juga termasuk. Termasuk. Jadi dan alhamdulillah memang tumbuh UMKM di Kabupaten Temanggung. Oke, nah kira-kira ada berapa banyak perempuan yang bergelut di sektor UMKM dan bagaimana sih Bu cara meningkatkan peran mereka? Apakah perempuan bisa menjadi kunci nih dalam pergerakan ekonomi di Temanggung? Ya, yang pasti hampir lebih dari separuh menurut saya, dan itu perempuan UMKM itu. Jadi strong woman. Jadi ini luar biasa. Perempuan terlibat, ya tentunya kita memberikan pelatihan buat mereka. Pelatihan juga ya. Pelatihan untuk mereka, apa kebutuhan UMKM mereka, memberikan pendampingan juga buat mereka, juga menanyakan kepada mereka apa sih yang bisa membuat mereka bisa UMKM-nya bisa bagus gitu ya. Misalnya, atau mungkin bagaimana mereka punya jejaring yang bagus untuk bisa meningkatkan hasil UMKM-nya. Kita buatin. Saya pernah bikin mereka pernah undang mereka untuk perempuan berwira swasta gitu ya. Khusus perempuan. Jadi ya UMKM tadi juga bagaimana supaya bisa muncul ke permukaan ya. Karena zamannya medsos ya. Dan selalu saya sampaikan kepada perempuan-perempuan bahwa uang ya itu cuma salah satu modal untuk berusaha, cuma salah satu. Yang lainnya di highlight. Jadi jangan kalau lagi mau berusaha, saya nggak punya modal, saya nggak punya uang, saya nggak punya uang, itu cuma salah satu, dan itu selalu saya tekankan untuk para perempuan di Kabupaten Temanggung. Tapi ide dan gagasan dan jaringan-jaringan, nah itu modal utama justru. Uang akan datang sendiri sebenarnya. Begitu akan kita mengikuti begitu akan ya mengikuti. Bu ya? Begitu kita punya ide, punya gagasan, itu bisa, uang pasti akan mengikuti. Menarik sekali. Nah, kalau di Kabupaten Temanggung sendiri ini kan punya produk UMKM unggulan nih Bu, berupa ekoprint batik Sibiru dan kerajinan Maganikrah. Nah, boleh diceritain nggak proses gambaran UMKM tersebut gimana Bu? Ya, itu batik Sibiru itu memang luar biasa. Jadi nanti kapan mungkin dari Tempo bisa langsung datang ekoprint ke sana. Jadi ini tanaman-tanaman namanya Strobilantes fuchsia ya. Itu tanamannya itu memang tidak, itu tumpang sari. Jadi ada kopi dan itu tanaman itu bisa tumbuh di situ ya. Ini luar biasa. Prosesnya dari tanam,
menjadi pasta ya, dipetik, dibuat sama pengrajin-pengrajin sana, dan itu sampai ke tahap akhir menjadi kerajinan Sibiru tadi, yaitu berupa batik Sibiru yang terbuat dari hasil dari tadi pasta itu tadi pasta ya, itu tadi. Oh, menarik sekali. Dan itu luar biasa. Ya, dan natural. itu sangat alami. Zero juga sampah ya, karena semuanya kepake. Pokoknya limbahnya kepake buat pupuk, nggak ada yang jadi limbah gitu ya. Tanamannya seperti tanaman perdu gitu ya, pokoknya di bawah tumpang sari tanaman-tanaman kopi. Dan menurut saya Sibiru harus lihat langsung. Iya, saya langsung nanti ya. mungkin insya Allah nanti saya proses pembuatannya ya Bu ya, dari awal sampai proses pembuatannya sampai dipetik, difermentasi, jadi pasta, terus sampai di pengairan lagi, sampai ke pengrajin batik ya, di batik, dan sampai akhir jadi sesuatu yang luar biasa. Ada topi, ada jaket, ada pakaian Sibiru, gitu ya. ada tempat tisu, ada semua itu dari Sibiru tadi. Luar biasa ya, di potensi alam yang hanya ada di Temanggung nih sepertinya nih. Atau karena saya meyakini paling banyak di Temanggung. Kalaupun ada Sibiru dari tanaman tadi Strobilantes itu mungkin ada di tempat lain. Tapi di Temanggung itu sampai berapa hektar itu ada di sana. Dan itu potensi untuk menambah ekonomi dari masyarakatnya. Menarik sekali Bu. Nah, kalau sudah sejauh itu Bu, kira-kira kreativitas dari warga Temanggung sendiri, bagaimana sih Bu pemerintah Kabupaten Temanggung nih Bu mendorong promosi dan pengembangan berbagai produk UMKM tersebut? Ya, kalau kita tadi kita memberikan pelatihan, kita memberikan pendampingan, apa sih yang bisa membuat UMKM jadi maju? Memberikan fasilitas-fasilitas gitu ya, misalnya perizinan, misalnya apa yang menjadi perizinan ini supaya bisa membuat UMKM ini jadi maju, mungkin SIUP kah atau merek atau apa, sebenarnya kita memberikan pendampingan untuk mereka. Terus kita membuat event-event juga UMKM, selalu membuat UMKM supaya mereka tentunya bergairah lah UMKM di Kabupaten Temanggung. Terakhir kita bikin khusus UMKM untuk Ramadan. Sampai berapa hari kita sengaja bikin di pendopo gitu ya, supaya semua walaupun tidak bisa semua pengrajin, tapi ada sekitar 100-an lebih dari UMKM yang makanan, yang minuman, yang pakaian, mereka bisa muncul produk-produknya supaya masyarakat lihat dan tentunya laku. Terus pada hari raya juga kita juga minta supaya pemerintah daerah kalaupun bikin parcel ya, itu dari UMKM. Gitu. Kalau sampai setengah memaksa, sebenarnya setengah memaksa, itu ASN untuk bisa membeli parcel yang dibuat para UMKM supaya ya yang pastinya supaya berputar uang atau ekonomi di Kabupaten Temanggung. Setuju sih Bu, emang harus agak dipaksa sedikit ya Bu. Semua harus afirmatif, sama dengan stunting, semua harus dipaksa. Saya merasa bahwa 90 hari yang kita berikan untuk PMT ini, mungkin 90 hari itu mudah-mudahan Temanggung akan keluar dari zona stunting. Tapi saya lebih meyakini lagi nanti bahwa akan ada pola bagaimana hidup sehat, pola asuh yang baik, itu dengan memberikan asupan gizi. Dan ini bukan hanya kepada ibu-ibu yang terkena anak stunting tadi, tapi karena dikerjakan bareng-bareng, bergotong royong, semua terlibat, ya satgas terlibat, ormas terlibat, akhirnya mereka tahu semua, dan mudah-mudahan jadi pola yang baik atau kebiasaan atau habit yang baik setelah 90 hari nanti di Kabupaten Temanggung. Jadi tidak berhenti sampai di 90 tidak berhenti hari, di 90 hari. Tapi justru malah membuat kehidupan semakin baik ya, semakin dengan baik. menerapkan pola-pola. Memang akhirnya kita ingin membangun manusianya, pembangunan manusia SDM, pembangunan SDM di Kabupaten Temanggung. Emang nggak terasa sekarang, terlihat hasilnya hari ini. Mungkin terlihat hasilnya cuma, oh ini keluar dari zona stunting. Kami meyakini setelah 10 tahun, 15 tahun, SDM di Kabupaten Temanggung akan menjadi luar biasa. Jadi kebiasaan dan turun-temurun pada generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya. Ya. Kelihatan yang tadi bebas stunting tadi, 15 tahun, 20 tahun ke depan, akan muncul anak-anak Temanggung yang cakep, yang ideal berat badannya, yang pintar,
yang berakhlak mulia dan mudah-mudahan jadi pemimpin bangsa ke depan. Amin. Wah, tidak terasa nih Bu, obrolan kita sudah mendekati penghujung acara nih. Nah, kira-kira nih Bu, apa sih pesan yang ingin Ibu sampaikan nih kepada para perempuan, baik remaja, perempuan karir, ibu rumah tangga, perempuan kepala keluarga dalam menekan stunting dan meningkatkan kesejahteraan mereka? Yang pasti teruslah bergerak, teruslah berbuat, ya. Jangan pernah berputus asa, apalagi jangan pernah merasa karena perempuan jadi kelas yang nomor dua gitu. Semua saya meyakini semua bisa dikerjakan perempuan, bisa menjadi sesuatu juga, walaupun hal yang paling kecil, gitu ya. Hari ini semua terlibat di Temanggung. Pokoknya kalau datang ke Temanggung, ya, semua terlibat, mau perempuan mau laki, semua terlibat, dan tapi terutama perempuan, karena memang tugas ketua Satgas penanganan stunting memang kita kasih perempuan semua, perempuan, semuanya, ya? Semua perempuan terlibat, karena ya tadi perempuan mengerti dan memang sudah menjadi kebiasaan untuk mengurus anak. Jadi untuk saya pesan untuk perempuan semua yang mau jadi apapun, ya mau jadi ibu rumah tangga, perempuan mau jadi karir, mau jadi sesuatu apapun, tetap mau jadi pengusaha, tetap perempuan harus pintar tentunya, ya. Pintar itu ya, harus pintar. Ya? Mau jadi ibu rumah tangga juga harus pintar. Yes, mau jadi pengusaha apalagi, mau jadi pejabat juga harus pintar, tentunya dengan sekolah. Makanya saya kampanye Ojo Kawin Bocah itu sebenarnya tujuannya supaya semua sekolah yang tinggi. Betul. Jadi karena dengan sekolah yang tinggi, ya semuanya akan bisa menyelesaikan semua persoalan. Iya betul, karena ada yang bilang juga Bu, katanya perempuan atau ibu itu kan madrasah bagi anak-anaknya di rumah pertama kali ya Bu ya, jadi harus pintar. Pintar, jadi perempuan jadi apapun harus pintar. Oke Ibu, ini sebelum saya akhiri perbincangan kita pada hari ini nih Bu, mungkin boleh memberikan closing statement atau pernyataan untuk sahabat Cantika yang sudah menyimak sejak tadi nih obrolan menarik kita Bu, silahkan. Ya, terima kasih untuk sahabat Cantika. Saya hanya ingin berpesan, sekali lagi teruslah berbuat, teruslah bergerak, ya. Ke depan semua akan menjadi tidak ada yang terbuang percuma apa yang kita lakukan. Jadi semua yang kita lakukan, saya meyakini bahwa tidak ada yang terbuang percuma. Makanya untuk sahabat-sahabat Cantika untuk terus selalu berbuat dan bergerak. Ini tidak ada yang sia-sia, saya jadi ingat ini Bu, ada statement kalau proses tidak akan mengkhianati hasil ya seperti kan, itulah sebenarnya. Menarik. Oke, terima kasih banyak Ibu Eni Maulani yang telah meluangkan waktunya bersama kita semua sahabat Cantika dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk perempuan dan masyarakat pada umumnya. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Cantika yang telah menyaksikan bincang-bincang menarik pada hari ini. Upaya menekan stunting itu penting. Masa depan kita terletak pada generasi muda yang kini masih berusia baduta, batita, balita, dan belia. Perempuan memiliki peran kunci dalam mencegah stunting dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Seperti Bu Eni bilang tadi, perempuan harus pintar ya Bu ya. Harus pintar. Saya Kak Pramita beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat sahabat Cantika.